Shalom. Shalom semua, shalom. Welcome back to Crown TV Podcast. Ya, kali ini ada aku Febri dan Ci. Halo, aku Janet. Yeay. Ya. Dan kali ini tamu kita spesial ada Kosem. Oh, shalom. 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 Shalom Kosem. Sehat ya kok ya? Sehat, ya. sehat semua. Akhirnya dari udah lama banget kita menginginkan beliau datang ke sini dan akhirnya kita udah ketemu sama Kosem ya. Tapi sebelum kita mengulik dan ngerosting Kosem nih ya, kita mau berdoa dulu teman-teman, Bapak Ibu. Kita mau ambil sikap doa. Kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk mengadakan acara Crown Podcast ini. Kami percaya Tuhan melalui Crown Podcast ini Tuhan banyak orang terberkati Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan apapun Tuhan pertanyaan dari kami Tuhan. Kami percaya siap kami yang mungkin mengalami masalah Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus berdasarkan kesaksian beliau Tuhan mendapatkan jalan keluar Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, dan mengerti Tuhan bahwa sebenarnya Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menjamah dan memimpin acara Crown Podcast malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan siap kita yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Yeay. Ya. Akhirnya kita ketemu sama Kosem ya. Ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dan ini kesibukannya apa nih kok? Sekarang Heran kesibukannya nih. gimana nih kok? Ya, kalau kesibukan sih masih sama seperti setiap hari ya. Saya kan ada perusahaan di bidang distributor, distributor makanan ringan, yang dalamnya ya macam-macam lah, biskuit, permen, snack-snack gitu aja sih. Dan tentunya kesibukan juga di dalam pelayanan juga ya. Iya. Di tempat kita ini yang tercinta, GPI Crown Palace ya. Cinta banget sih. Iya, jadi itu aja sih kegiatan saat-saat ini. Ada beberapa juga kegiatan-kegiatan lain. Itu aja. Tapi Kosem nih terkenal apa ya? Sukses nih Benar. di pekerjaan, di pelayanan gitu ya, Feb. Dan di of course di keluarga juga ya. Betul. Amin, amin. Sebetulnya sukses itu menurut aku relatif ya. Relatif. Iya, nggak ada orang bilang sukses nih, kalau Samuel ataupun siapa kita lihat di luar sana, sukses itu relatif menurut aku. Kita nggak bisa mengukur. Yang penting begini, kalau sukses menurut aku ya, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita yang terbaik dalam hidup kita. Itu ya benar ya. Kadang tuh membutuhkan apa ya? Nggak gampang gitu untuk menemukan potensi dalam diri kita, panggilan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita itu ya, sometimes ya kayak gitu. Jadi begini loh. Misalnya di Janet atau Febri punya potensi terbaik apa yang kita bisa gali, kita bisa pakai, itulah namanya kesuksesan dalam hidup. Ya, setuju sih. Ya, kalau kita lihat sukses selalu kan kalau orang dunia apalagi ya melihatnya itu sukses itu dari segala materi. Iya, benar. Yang mungkin ada yang lebih dari kita, wah ada yang lebih mau pakai mobil yang lebih bagus dari kita atau HP lebih bagus, dianggapnya kita sukses. Mereka sukses. Kan kita nggak ada yang tahu tuh. Dalamnya seperti apa? Benar. Ya bahagia atau enggak gitu ya Pak ya. Bahagia atau tidak semua kan kita nggak ada yang tahu. Ataupun di dalam pelayanan nih, wah sukses itu berarti yang udah bisa berkhotbah, udah menjadi pendeta atau menjadi PDP atau apapun lah ya. Itu berarti sudah sukses. Sedangkan kalau hanya sebagai usher ataupun bahkan sebagai kalau kita bisa katakan apa bersih-bersih lah ya, tukang-tukang bersih, OP gereja dianggapnya bukan sukses. Itu enggak juga. Iya benar. Karena sukses itu relatif ya, semua setuju ya. sih. Apa yang harus kita tampilkan dalam diri kita, berikan yang terbaik, itu yang namanya sukses. Nah ini tadi ngomongin ya masalah panggilan dan juga potensi. Aku jadi penasaran nih, kalau Kosem sendiri sadar kayak Tuhan nih pengen nih gue nih jadi pengusaha nih gitu ya. Akhirnya punya jadi perusahaan distributor. Itu pertama kali umur berapa kok menyadari potensi itu? Saya itu kalau boleh saya saksikan sekalian ya di sini ya teman-teman semua ya. Ceritanya memang saya itu termasuk merit yang usia muda. Umur berapa tuh kok? Saya merit itu umur 23 ya. Wow, muda banget ya. Oke. Umur 23 waktu itu merit. Saya sempat sebelum merit juga saya ada kerja sama orang. Dia bekerja di Jakarta. Waktu itu jadi sales AC. Enggak AC tapi AC yang proyek-proyek besar itu loh. Jadi bukan hanya AC kecil tapi AC kalau nyebutnya chiller itu loh, untuk mall-mall, untuk rumah-rumah mewah yang AC sentral kalau orang nyebut bilang. Ya, tapi kalau pada waktu itu dengan saya lihat wah tuh
ini dengan gaji segini kelihatan nggak cukup nih kalau untuk merit nih, ya. Akhirnya saya putuskan resign. Saya waktu itu kerja di Jakarta juga, terus saya putuskan resign. Setelah saya merit, saya berusaha sendiri, sendiri, mulai di Tegal waktu itu, tahun 2001 itu saya merit, terus saya langsung resign dari pekerjaan. Saya sempat tinggal di Tegal dulu. Ya, di Tegal itu 2001 itu saya merit, saya bingung mau usaha apa ya. Waktu itu belum ada, ini berani sekali nih merit muda, tapi maaf, tapi kalau boleh saya sedikit kasih tahu ya, saya memang memutuskan merit muda itu bukan karena sesuatu yang jujur aja ya, orang mau usaha, wah ini pasti mungkin dari MBA nih, ya, atau karena apa? Biasa netizen ya, nanti punya pikiran negatif nih, disclaimer dulu nih ya. Jadi jangan ada pikiran negatif. Memang saya putuskan karena juga sudah cukup lama saya waktu itu berpacaran dengan nyonya, ya hampir 45 tahun lah ya dari SMA. Jadi ya sudah, saya beranikan putuskan merit. Nah, waktu itu saya pindah Tegal di 2001 itu. Saya bingung usaha apa. Akhirnya ya pertama kali memang usaha hanya maklaran lah, jual beli mobil atau apa yang ada waktu itu. Akhirnya di tahun 2003 saya memutuskan untuk pindah ke Semarang. Nah di Semarang itu nggak kenal siapa-siapa nih, berani aja nih balik ke Semarang. Yaitu dari awal saya memutuskan untuk buka usaha distributor itu tadi. Kalau kita sebut bukan distributor ya awalnya ya, hanya grosiran lah. Awalnya grosiran dulu. Ya, grosiran apa aja yang lu mau gua ada lah. Apa aja dah. Palu gada. Iya, palu gada lah. Iya, palu gada. Palu gada. Jadi mau snack ini aku punya, snack ini punya, snack ini punya. Berjalan waktu itu aja sih sampai hari ini. Tapi di tengah-tengah ya Tuhan kasih banyak peluang-peluang bisnis berkat yang lain. Ya saya banyak jalani sebagai kontraktor atau sebagai developer properti dan ya macam hal lah gitu. Berarti multi talent ya Ci ya? Iya kan, aku tuh selalu admire tuh, maksudnya orang-orang yang cerita di balik kesuksesannya ya itu selalu ada satu langkah tuh berani stepping out dari comfort zone itu loh. Di umur 23 loh kok, maksudnya 23 tuh masih muda banget gitu. Bener-bener masih labil gak sih Ci? Iya kan, anak-anak muda gitu. Itu tuh maksudnya berani kayak ngambil tanda kutip keputusan yang besar, risiko gitu ya. Iya, untuk merit aja gak gampang loh kok. Betul, takut ya, banyak yang takut. Untuk merit gak gampang, betul. Aku pun merit umur 24 sih kok. Kamu udah ya, berarti bener ya. Tapi kan mungkin dari pihak perempuan ya. Kalau suami mungkin lebih. Iya, memang waktu itu belum mapan, berani merit aja sih. Iya. Padahal bener yang dibilang Ci Janet sih kok. Apalagi anak-anak zaman sekarang untuk kayak memutuskan diri untuk kayak aku resign dari perusahaan sebelumnya, terus aku mau jadi apa ya, ibaratnya ngebentuk usaha sendiri, bahkan mau merit. Itu tuh kan kayak banyak banget dalam hati tuh, 80% pasti anak-anak muda tuh takut kok. Tapi tuh apa ya yang ngebikin kok Sam tuh berani melangkah tuh awalnya apa tuh? Yakin gitu, maksudnya Tuhan tuh bener-bener provide, menyediakan gitu. Ya gini, kalau kita lihat dari sisi, kita keluar dari rohani sedikit konteksnya ya. Memang kalau saya lihat tuh zaman sekarang itu orang anak kuliah ataupun sesuatu anak muda saat itu hanya berpikir bahwa saya itu nanti kuliah kerja. Malah kalau banyak orang bilang itu katanya, lu percuma kalau katanya kuliah zaman sekarang itu hanya dipersiapkan untuk menjadi budak korporat. Iya benar. Ya, kalau ini relate banget kan guys. Ini relate banget nih. Relate banget ya, ini saya apa adanya aja. Benar ya, karena banyak orang pikir kalau sudah kuliah ya berarti harus kerja. Benar toh? Bukan tidak ada yang salah. Bagus, saya juga punya adik kandung saya juga profesional bekerja sampai hari ini di suatu bank swasta. Potensi juga posisi juga cukup besar, cukup bagus, cukup tinggi, nggak ada yang salah. Cuman gini, untuk saya berani melangkah itu karena sesuatu itu, saya itu orangnya selalu pengen mencoba. Benar. Ya, saya itu bukan sesuatu yang follower. Saya itu pengen sesuatu yang saya bisa create dari awal tuh punya kepuasan tersendiri kalau berhasil. Benar. Gitu loh. Tapi kan tentunya kan dalam kita proses meng-create itu kan pasti jatuh bangun ya. Nah, ini lebih kepada begini mungkin mental menurut saya. Mental. Yes. Ya, tidak semua kita mempunyai mental yang kita bisa anggap, waduh, aku harus berani melangkah. Karena gini, kalau boleh saya sedikit, saya kasih
bukan saran ya, masukan kepada anak-anak muda nih ya menonton ya, gini. Kita tuh harus punya prinsip begini dalam hidup. Kalau misalnya di depan kita ada dinding nih ya, dan ada satu pintu, saya mau tanya, kalau Anda penasaran di sebelah di balik dinding itu, Anda harus buka nggak pintu itu tersebut? Iya, harus buka kan. Setelah dibuka kita baru tahu. Kalau enggak kita nggak pernah yang tahu apa yang ada di balik dinding tersebut. Betul. Tapi setelah dibuka ternyata apakah itu ada masalah, kesulitan, jurang, tapi harus buka dulu. Jadi intinya kita harus melangkah tentunya. Itu harus tahu, harus punya positive thinking. Positive thinking benar banget. Betul ya. Karena kalau sesuatu kita mulai dengan sesuatu negatif thinking, nggak akan pernah bisa. Betul. Setuju. Ibarat kata gini, kalau kita mimpi terus, nah bangunnya kapan coba? Iya benar. Keasikan di mimpi. Iya, keasikan di mimpi. Ya, kita nggak bisa bangun kembali. Gitu. Ini tuh tips yang tanda kutip ya, maksudnya walaupun kita konteksnya podcast rohani, tapi ini tuh doable gitu loh. Relate banget kan? Relate banget bener, gitu ya. bener. Memang mungkin kalau aku bisa metik dari Kosem ya, jadi kita tuh satu ya punya mental, mentalnya tuh berani dulu gitu. Mau mencoba juga Ci. Mau mencoba, terus yang kedua mungkin kalau dibilang nggak negatif thinking, nggak overthinking kali ya. Udah kita tuh jadi selain kita jalanin berani, aja gitu ya. kita pasrahkan juga sama Tuhan. Udah Tuhan, aku udah lakukan bagianku. Sekarang terserah Tuhan deh gimana gitu. Ya, betul. Nah, yang saya bisa tambahkan kalau dalam kerohanian kita kekristenan ya tentunya ya. Kan benar tadi kan saya bilang mental harus berani. Betul. Tapi tentunya kan firman Tuhan kan katakan sebelum kamu memulai sesuatu kan kamu harus hitung dulu juga semuanya. Hikmat Tuhan itu yang paling penting di situ. Nah, inilah fungsinya kita, apalagi anak muda, sudah dipesan ya. Karena saya merasakan waktu saya saat muda pun, saya tidak mengandalkan dengan kekuatan Tuhan loh, saya akui. Saya mengandalkan dengan kekuatanku sendiri. Tapi di saat titik tertentu saya bertobat, bisa dikatakan saya, wah ini nggak bisa nih kalau saya berjalan dengan sendirian. Butuh pertolongan Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan dalam segala sesuatunya. Di situ saya mulai belajar, oh harusnya begini langkahnya. Ya walaupun pun sampai hari ini pun ya seringkali yang terjadi dalam mengambil keputusan, ya mungkin karena berpikir logika kekuatan sendiri ya. Jadi saya akui itu memang, tapi terus itu proses. Tapi anak-anak muda saat ini di tempat ini ataupun di teman-teman yang melihat ya teman-teman semua, saya pesan coba bukan nanti usia tua Anda mengenal Tuhan, dari sekarang harusnya kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Karena ke depan tadi kan kita tahu juga, gembala kita Pak San selalu ngomong kan, ke depan akan menghadapi kita dunia yang tambah sukar. Betul. Maka dari itu kita harus selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Benar. Ya, dengan agar kita juga nggak overthinking tadi, tapi kita punya mental, tapi mentalnya bukan mental yang ngawur lah ya. Mental yang tetap ada di dalam koridornya Tuhan semua. Gitu aja sih. Luar biasa ya. Jadi aku setuju banget sama yang dibilang Kosem ya. Jadi work life balance ya Ci. Antara rohani dan juga kita di real life itu emang harus realistis gitu ya. Kita nggak bisa yang ngeroh doang, tapi kita nggak pernah mau mencoba. Kita nggak mau yang benar-benar pakai logika kita. Jadi dalam pekerjaan pun ya benar yang dibilang Kosem tadi. Selain kita berusaha, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Tapi nggak doa doang, tapi nggak pernah melangkah ya kan kok. Kayak dibilang tadi tidur nyenyak gitu ya. Jadi kita cuma dalam angan-angan mimpi indah kita, tapi kita nggak pernah mau bangun gitu ya. Ini jadi salah satu terobosan ataupun ini jadi semangat sih ya buat anak-anak muda, khususnya aku juga masih muda nih sama teman-teman yang nyaksiin. Jadi kadang emang kita tuh mungkin ada namanya high risk high return ya kok ya. Jadi ketika kita mau melangkah dari zona nyaman kayak dibilang Cijenat, mungkin kita tuh nggak pernah tahu ini bakal berhasil atau enggak. Tapi you never know if you never try gitu ya. Jadi emang sometimes tuh emang yang dibilang Kosem tadi udah terlanjur dibuka, ya udah jalanin aja, jangan overthinking ya kan Ci ya. Walaupun nggak tahu nih nanti nih bisnis kita nih kayak gimana, cocok apa enggak gitu ya. Kalau masalah mah pasti ada ya kok ya, pasti dalam pekerjaan ada ya. Pasti. Nah, aku mau tanya nih Kosem, kalau kita nih dalam bekerja ya, apalagi kalau udah punya usaha sendiri, itu kita tuh rentan banget jadi workaholic gitu ya. Jadi kerja terus nih, maunya kerja terus, cari cuan terus gitu ya. Nah, tapi Kosem ini tuh masih ada waktu buat pelayanan. Iya, betul. Iya gak sih? Sering nongol nih di gereja ya. Nah, itu boleh gak sih kita tuh dibagi tips and triknya gimana supaya kita itu gak jadi workaholic gitu?
Gini, kalau cerita workaholic itu sebetulnya bukan hanya terbatas pada waktu kita punya usaha ya. Kita pun pada waktu kita bekerja sama orang pun itu juga kita bisa menjadi workaholic. Karena ada banyak beberapa teman pun saya melihat, wah ini luar biasa mati-matian. Kalau sampai saya bilang, ini kalau saya punya karyawan seperti dia, terus aku mungkin seneng, saya merasa memiliki banget gitu ya. Jadi begini, ya memang gini. Kalau nggak bisa dipungkiri ya, pada saat kita muda, pada saat kita merintis untuk masa depan kita, tentunya kan pada juga waktu kita muda kan kita punya energi yang lebih kuat, betul ya, tenaga yang lebih kuat, pemikiran yang lebih, apalagi saya yakin lah anak-anak muda sekarang juga dengan keterbukaan informasi teknologi harusnya lebih berpikir, ambisinya lebih kuat ya. Yang itu memang seringkali membuat kita itu jadi workaholic ya katanya ya. Tapi memang kalau di masa muda memang kita harus bangun sesuatunya itu memang dengan kerja keras sebetulnya. Yes, setuju. Ya, jadi memang sih kalau kita sekarang lupa waktu, saya pun waktu muda saya nggak pungkiri juga. Kira-kira untuk 10 tahun pertama kali saya merintis usaha saya, ya saya menjadi seseorang yang bekerja keras. Saya 10 tahun pertama saya usaha merintis. Kalau boleh saya ceritakan ya, saya itu tiap hari pasti melayani pembeli itu kurang lebih atau muat barang ke truk ya untuk kita kirim itu sampai jam 12 malam. Wow. Padahal jam kerjanya masuknya jam berapa kok? Iya dari jam pagi lah ya, jam 8 ya. Wow. Jam 11, jam 12 malam itu tiap hari saya lakukan untuk 3 tahun pertama. Wow. Karyawan bagaimana nih kok, mau nggak? Ya satu ada yang sip, dan terus juga bagaimana kita bisa menggandeng mereka semua ya, mereka kita kasih pengertian semua. Ya oke aja sih. Itu hampir tiap hari itu 12 malam. Wah itu pekerja keras banget. Selain bekerja keras, Kosem juga mengorbankan ya waktunya benar-benar full. Jujur saja ya memang saya mengorbankan untuk waktu itu semua ya. Tapi gini, untuk waktu ke anak-anak, saya tetap di hari Minggu dari dulu tetap saya tutup. Saya nggak mau ada waktu untuk hilang untuk kepada anak-anak. Wah itu family man banget ya. Tips-tipsnya begini ya, tips-tipsnya untuk bagaimana kita untuk tidak menjadi workaholic, ya bagaimana kita melihat bagaimana rumah tangga kita ke depan, keluarga kita, apakah nanti ada yang sudah punya anak ataupun belum nanti ke depan yang belum punya anak, kita harus bisa memang bagi waktu memang iya. Tapi memang kalau workaholic kalau dari muda menurut saya ya, pandangan saya itu memang kita harus terapkan. Tapi bukan berarti saya sarankan kerja gitu sampai jam 12 malam seperti saya, enggak ya, itu hanya pilihan. Ya, tetapi kalau kita lihat saat ini saya bisa mungkin pelayanan, ya mungkin karena sudah ada bisa saya bagi waktunya. Ya, kalau Anda muda semua, ayo kerja lebih giat, kerja lebih luar biasa, tapi tentunya tetap sediakan waktu. Benar. Untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk semuanya gitu sih. Jadi yang aku tangkap nih emang bener ya, maksudnya workaholic tuh nggak apa-apa Ci, tapi kayak pas di usia kita produktif, tapi jangan sampai selamanya ketika kita udah merasa kayak cukup terus kerja itu namanya kayak nggak bersyukur gitu ya kok ya. Betul. Jangan sampai karena kita keasikan kerja, waktu kita sama Tuhan sama keluarga tuh jadi rusak rusak gitu. Malah berantakan. Bener. Dan yang aku tahu tuh ya Ci, aku kan pernah ngobrol juga nih sama Ciria. Jadi kalau saya ini memang family man banget. Bahkan kalau di rumah tuh kalau udah sampai rumah ngecekin kamar satu-satu gitu ya. Farel sama Ino udah tidur apa belum gitu. Jadi kayak emang bener-bener papa yang kerjanya juga bertanggung jawab, di keluarga juga jadi panutan gitu ya buat istri dan juga anak gitu. Itu bisa dibagi tipsnya gak sih kok? Karena banyak banget ya bapak-bapak gitu ya, kadang pikirannya yang penting gue udah lah menafkahin aja gitu. Tapi kalau masalah anak-anak serahin istri dia. Tapi kan Kosem ini mau turun tangan juga, terjun juga. Jadi gitu ya. begini, memang semua itu lihat dari kacamata ya. Kalau saya boleh kesaksian sedikit lagi, sebetulnya bukan mau buka aib keluarga besar saya, enggak. Terutama orang tua saya lah, yang ayah saya, papa saya. Sebenarnya gini, saya kan timbul dari keluarga yang broken home. Saya ingat sekali kelas 4 SD itu papa mama saya itu cerai. Saya itu ikut papa ke Jakarta. Kita itu asli dari Tegal sebetulnya. Cuma kelas 4 SD itu saya pindah Jakarta, ikut papa. Saya melihat ini papa saya itu sosok sesuatu yang workaholic, luar biasa. Jadi begini, kalau dari materi saya nggak pernah kekurangan, ya. Tapi kalau dari kasih sayang, perhatian soal orang tua, itu tidak pernah saya dapatkan dari seorang papa sampai meninggalnya. Ya, jadi
kalau saya melihat kacamata itu, saya tahu sedikit banyak bagaimana kenapa rumah tangga papa mama saya itu juga akhirnya berujung ke perceraian, broken home itu saya ngerti karena saya melihat papa saya itu bekerja yang keras tapi tidak lupa memperhatikan waktunya untuk keluarga. Nah, benar-benar. Itu saya tidak mau alami dalam keluarga saya. Jadi sehingga apapun itu saya harus bisa berubah. Sesuatu menurut saya gini, orang tua kita contoh itu harus kita hormati, tapi sesuatu yang kiranya tidak berkenan atau itu harus kita bisa perbaiki semuanya. Jadi memang sih waktu itu saya nggak tahu sekarang, apalagi saya punya anak 2 ya, laki-laki semua ya. Memang benar tadi kata Febri bahwa setiap kali saya pulang kerja saya selalu lihat anak-anak saya sudah tidur belum atau bagaimana belum. Saya lihat kadang masuk ke kamar sebentar aja, cuma 10 menit kita ngobrol sama mereka. Tapi pada waktu ini, waktu dia masih kecil ya, waktu mereka masih bisa dikatakan balita ya, ya memang di situ saat saya benar-benar bekerja keras karena saya pikir nantilah pertumbuhan anak nanti kan mungkin kalau udah bisa diajak komunikasi itu di remaja ataupun SD ya. Benar-benar. Itu yang saya baru mulai gali, baru mulai saya lakukan. Tapi waktu balita memang saya itu bekerja keras banget sehingga ya memang jujur malah sampai gini loh. Istri saya bilang, wah yang namanya kamu tuh kalau ngomong ke teman-temannya ini loh, kalau Pak Samuel nih loh, yang namanya gendong anak aja nggak pernah katanya. Zaman bayi ya. Ya istilahnya ya memang bagaimana ya, apalagi sebagai kepala rumah tangga ya. Harus benar-benar bertanggung jawab ya, kita laki-laki ya. Bagaimana saya berjuang dengan keras, tapi di akhir itu semua saya sadar juga sih pada waktu mereka SD, wah ini nggak bisa kalau begitu terus. Kita harus bisa bagi waktu, kita harus bisa bagi sesuatu. Dan intinya begini, yang saya bilang tadi di awal, kesaksian papa mama saya broken home, saya juga tidak mau di dalam keluarga saya dengan istri saya seperti itu. Jadi saya perbaiki segala sesuatu yang ada. Itu aja sih. Luar biasa banget ya Ci. Memang salah satu ini kan masalah yang dihadapi zaman sekarang itu kan adalah Indonesia itu kekurangan sosok ayah, katanya fatherless country gitu ya. Tapi di keluarga Kristen, terutama moga-moga di keluarga GBI Crown Palace tuh nggak ada keluarga-keluarga yang fatherless ya. Biar semua anak-anak muda kita merasakan kasih sayang dari kedua orang tua, terutama dari papa ya. Karena memang keluarga tuh, anak tuh ya selain kebutuhan kita dibutuhin secara materi, kita butuhin namanya afeksi, kasih sayang tadi ya kan. Jadi memang makanya aku yang amazed juga adalah makanya banyak tuh anak-anak lebih deket sama mama doang gitu. Jadi sama papanya tuh kurang gitu ya. Kadang tuh ayah tuh cuma kayak formalitas kan, mencukupi kebutuhan aja. Ini sadar ya bapak-bapak. Bapak-bapak enggak, kalau suami saya enggak, aman ya. Kosem juga enggak. Ini sadar ya bapak-bapak. Enggak ada tuh, maksudnya kadang tuh pergi makan terus ditinggal keluar dulu ngapain, nanti kalau udah beres gitu ya baru ini. Itu nasihat, salah satu nasihat yang bisa diberikan dari Kosem untuk keluarga-keluarga yang kelihatannya kok nggak balance nih antara pekerjaan, antara pelayanan, dan antara keluarga. Itu adalah dengan kita ngeset waktu dan prioritas. Ya kok di sini ya. Bener banget sih. Sebenarnya gini, saya mau ada satu kasih ayat ya untuk para anak muda-muda juga atau bapak-bapak semua, keluarga, semua anggota keluarga ya, atau kita pun anak-anak Tuhan semuanya. Saya ada satu ayat yang hari ini sampai saat ini yang membuat saya berubah dalam hidup saya. Luar biasa, boleh di-share nih kok. Iya, kita itu gini, kita kan menjadi anak-anak Tuhan. Kita percaya apa sih kenapa kita harus bisa menjadi anak Tuhan? Yang harus kita pahami dulu itu jadi begini. Sebetulnya kita itu menjadi anak Tuhan itu bukan karena pilihan kita, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 16. Sedikit saya akan bacakan ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 ini ayat emas bagi saya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi di sini kita bisa belajar ya, bahwa bila mana saat ini kita ada di dalam kasih Tuhan, kita percaya dalam Yesus Kristus, kita harus sadari dulu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Betul. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Itu jelas sekali, ini Yesus sendiri yang katakan kepada murid-muridnya. Tetapi akulah yang memilih kamu.
Jadi banyak orang juga tidak dipilih oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi apa? Kalau kita dipilih, contohnya begini. Seperti saya misalnya, Janet atau Febri datang ke saya interview pekerjaan misalnya. Terus kita sepakat bekerja kepada saya memilih kan. Saya memilih untuk Febri atau Janet untuk bekerja di tempat saya. Tapi apa? Kita juga punya tanggung jawab, kita bisa bilang. Dan aku telah menetapkan kamu tuh supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, kalau ayat ini kita renungkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita, ya teman-teman semua, kita harus sadar bahwa apa yang kita saat ini itu punya tanggung jawab yang besar loh, kita dipilih oleh Tuhan. Jadi apakah itu keluarga kita, anak-anak kita, suami atau istri kita, semuanya, orang tua kita semuanya, pelayanan, kita harus bisa berbuah, menghasilkan untuk mereka semua. Kita harus bisa. Ini yang membuat aku ayat ini, berarti sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita semua, tanggung jawab, itu juga tanggung jawab kita semua. Benar, setuju. Karena jelas sekali dikatakan ini, dan aku telah menetapkan kamu. Kita diterima oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, itu kita diberikan tanggung jawab yang besar untuk Tuhan, terutama untuk menghasilkan buah-buahnya. Tapi apa? Kita dapat loh lanjutannya. Kalau kita telah kita menghasilkan buah. Tuhan bilang apa tuh? Apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya sekali kepadamu. Damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan, hikmat, semua Tuhan tambahkan semuanya. Jadi Tuhan. Nah, luar biasa sekali. Aku barusan kayak merinding gitu. Aku tuh dapat maksudnya dapat reminder baru dari ayat ini. Kosem tuh biasanya kan kita tuh cuma berhenti sampai akulah yang memilih kamu. Biasanya tuh kita ngerenunginnya tuh 16A doang nih. Tapi 16B-nya tuh baru hari ini aku kayak dapat Tuhan itu mau kita tuh menghasilkan buah ya. Jadi Tuhan tuh pengen sebenarnya kita tuh produktif ya. Ini ayatnya bagus banget sih kok. Kayak barusan tuh dapat insight baru gitu. Iya benar-benar. Jadi ayat inilah yang membuat aku tuh berarti apapun yang Tuhan berikan kepada kita juga itu tanggung jawab kita untuk kita menjaga. Iya, betul. Maka dari itu mungkin saya juga bukan orang yang sempurna untuk keluarga saya sendiri, tetap masih ada kekurangan tapi saya tetap harus berusaha. Kita berusaha terus bagaimana kita bisa membagi waktu antara keluarga kita nanti ke depan. Boleh bekerja keras tapi jangan lupakanlah family time ya katanya. Family time, betul. Itu sih. Luar biasa sih. Bener ya. Jadi kalau dari ayat ini tuh jadi ada tanggung jawab yang memang kita tuh sebenarnya masing-masing udah dikasih Tuhan gitu ya. Dan sebagai rewardnya kalau kita menjalankan yaitu apapun yang kita minta Tuhan akan berikan itu sama kita. Dan yang paling tahu isi hati kita itu kan Tuhan ya kok ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang di umur muda dia udah dikasih kesuksesan, keberhasilan, mungkin Tuhan tahu ini orang kalau aku kasih kesuksesan dia gak akan sombong gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin ketika dia nanti diberkati di usia muda dia jadi sombong gitu. Jadi makanya masanya orang pun tuh beda-beda gitu ya. Dan kita emang gak boleh ngebandingin kita masing-masing karena memang kita tuh unik gitu ya, masing-masing beda gitu. Jadi ada waktunya masing-masing gitu ya. Betul. Yang penting kita percaya kita sebagai pilihan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita sih. Tadi yang dibilang Kosem tadi ya, ada kasih karunia, hikmat, perlindungan yang masing-masing kita tuh udah dapetin. Tinggal nunggu waktunya aja sih. Betul. Nah, Kosem sama aku mau nanya nih kan, Koko punya anak 2 nih cowok ya. Banyak nih pasangan muda yang punya anak juga gitu. Nah, Kosem tuh mendidik Farel sama Ino tuh ada prinsip khusus nggak atau ada yang ditanamkan gitu loh untuk anak-anaknya parenting stylenya gimana nih ceritanya? Ya tadi kan sekali lagi karena saya berkiblat kepada apa yang terjadi dalam orang tua saya yang saya tidak dapatkan karena saya tidak mau itu terjadi dalam anak-anak saya. Sebisa mungkin setelah saya banyak mengenal Tuhan secara pribadi dari mereka itu SD, saya ajak mereka itu bermisbah keluarga. Itu setiap hari saya lakukan. Setiap hari. Dan tentunya kalau yang dengar kesaksian Farel kemarin, ya mungkin juga karena Farel melihat contoh seorang bapaknya yang setiap pagi saya sebelum melangkah keluar dari kamar itu saya pasti mesbah dan tunduk renungan kepada Tuhan. Itu saya lakukan setiap saat dan setiap waktu. Karena aku merasa aku selalu berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, sebelum aku melangkah keluar kakiku dari kamar, saya minta tolong selalu Engkau jagai. Itu dari saya awal itu
saya usaha itu sampai hari ini saya lakukan. Karena saya merasa saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan nggak berkati, kalau Tuhan nggak jaga, nggak mungkin. Mesbah keluarga ya. Ya, dan terus juga akhirnya saya ajarkan kepada anak di dalam mesbah keluarga. Itu dari SD saya terapkan. Ya bisa mungkin yang tidak saya dapatkan dari yang dulu saya dapatkan dari orang tua saya terapkan kepada mereka. Saya ajari mereka, dan cukup satu hal kok kalau saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, jadikan anak-anakku nanti masa depannya menjadi anak-anak yang takut dan setia akan Engkau. Itu aja cukup. Amin. Itu yang saya selalu doakan untuk anak-anak saya, untuk mereka. Tidak lupa juga saya terus sering kupas firman walaupun mereka masih SD, tetap saya kasih tahu aja. Karena kita dalam ulangan kata kalau kamu bisa baca ya, kalau nggak salah ulangan 6 ayat 11 atau 11 ayat 6, saya lupa. Bahwa ajarkanlah itu berulang-ulang. Dimanapun kau berada itu, ajarkan terus pada anak-anakmu. Ya, jadi tipsnya itu yang akan membawa kita. Jadi anak-anak kita itu akan bisa mengenal Tuhan lebih dini. Benar. Saya ingat sekali kok si Ino tuh anak saya kedua ya. Saya ingat dia pernah satu kali. Dia waktu itu kalau nggak salah kelas 4 SD atau 5 SD. Bahwa kita mesbah, kita penyembahan, dia sampai nangis loh. Keluar air mata. Ngerasain hadirat Tuhan benar-benar ya. Satu kali tuh. Saya ingat. Sangat satu kali. Jadi saya percaya kalau saat ini mereka takut dan setia itu karena penanaman kita dari awal. Jadi saran-saran saya kepada anak muda juga yang keluarga muda saat ini, ajak ayo, mari anak-anak mesbah. Mesbah itu penting dan sungguh sangat penting. Penting dan sungguh sangat penting. Ya, itu mengenalkan Tuhan dari awal. Benar. Karena saya kasih tahu sedikit ya, saya dari kecil dulu ya, saya nggak pernah, katanya orang tua saya Kristen, katanya mengenal Tuhan, tapi nggak pernah loh diajakin mesbah bareng. Sama gitu. sekali berdoa bareng aja nggak pernah. Itu jadi sesuatu hal itu rumah tangga itu dibangun dari mesbah menurut saya. Benar. Jadi pondasi ya. Ya pondasi kita untuk kita terus mengenal Tuhan, itu bersatu. Benar, setuju. Gitu. Dan puji Tuhannya ya, apa yang Kosem dan Ciria terapkan tuh akhirnya bisa ditangkap positif juga ya sama Ino sama Farel ya. Aku juga salah satu yang dengar kesaksiannya kemarin, dan luar biasa dia juga mengenal Tuhan dari ya mungkin dari keluarga yang sudah mengajarkan, juga dia sendiri pengalaman pribadinya punya sendiri gitu sama Tuhan. Dan itu yang menurut aku, ketika kita udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan tuh, cintanya itu benar-benar yang mula-mula itu gitu, menggebu-gebu gitu ya kok ya. Bahkan kayak nongkrong aja sempet-sempetnya dia tetap ngebaca Alkitab gitu loh. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang boro-boro itu HP isinya semua media sosial semua gitu ya. Jadi itu menurut aku ya, aku setuju sih sama Kosem, ketika aku nanti pun punya keluarga, itu yang harus ditanamin dari kecil aja. Betul. Jangan sampai terlambat gitu. Bener. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati gitu ya. Dan aku yakin banget sih dengan penerapan dan juga parenting yang dikasih sama Kosem sama Ciria, nanti pun ke depan yakin banget Farel sama Ino juga ke keluarga mereka juga pasti kasih yang betul, mengalir hal yang sama value yang sama gitu. Benar banget. Sebenarnya kalau menurut aku ya, mesbah keluarga kan penting banget karena anak itu akan membantu anak lebih cepat mengalami perjumpaan pribadi sama juru selamatnya kita, yaitu Tuhan gitu. Kadang kalau kita nggak diajarkan ya, nggak dibahas soal firman Tuhan gitu, gimana kita mau mengalami perjumpaan pribadi, kita tuh nggak dikenalkan gitu loh, nggak tahu pribadinya tuh kayak gimana. Tapi mungkin dengan di mesbah keluarga, dengan diajarkan berulang-ulang gitu, Tuhan kita tuh seperti apa, sudah dikasih gambaran gitu, kita kan lebih menghayati gitu kalau setiap peristiwa dalam hidup kita gitu ya. Betul. Itu tuh ada andil Tuhan di dalamnya gitu loh. Jadi lama-lama tertanam ya Ci ya. Tertanam kayak gitu sih. Aku setuju. Aku juga bukan dari keluarga yang Kristen ya. Papaku tuh memeluk agama lain gitu. Tapi mamaku tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu yang membawa aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Nah, iya sih, aku setuju banget sama Kosem. Jadi yang mesbah keluarga itu nggak aku dapetin juga di rumah, karena kan papaku agamanya beda gitu ya. Ya, tapi puji Tuhannya ya, kadang ya kok kita itu kalau melihat ayah kita gitu, kita gimana sih
tahu seorang Bapa Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Bener. Itu paling deket dari Papa kita sendiri gitu. Papa yang di dunia ya, Papa yang di dunia yang bisa kita lihat gitu. Kalau Papa kita nggak represent Tuhan, sulit untuk kita tuh mempercayakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita, soalnya nggak kelihatan. Tapi kalau Papa kita yang di dunia tuh kita bisa rasakan kasih sayangnya, itu akan lebih mudah untuk menerima bahwa ada suatu pribadi yang nggak kasat mata tapi kita bisa rasakan kasih sayangnya kayak gitu. Jadi penting sih kalau kasih sayang dari seorang ayah ya untuk anak-anaknya. Jadi anak juga lebih bisa ngerasa gitu. Ya, karena itu mesbah keluarga itu sesuatu yang akan membawa dampak luar biasa loh. Betul setuju. Karena saya rasakan sendiri untuk anak-anak saya. Luar biasanya sampai hari ini akhirnya mereka itu yang memang sebetulnya seringkali ya tetaplah ya mungkin kenalan remaja tetap masih terjadi, tapi setidaknya ada Roh Kudus yang ditanamkan dulu dari kecil, itu yang paling penting. Yaitu pesan saya kepada keluarga muda, ya, Anda dulu sebagai seorang ayah nih, kalau yang laki-laki nih, yang harus benarkan dulu fungsi seorang ayah dahulu yang harus dibenarkan. Kepala keluarga juga sebagai keluarga, sebagai imam, sebagai raja, itu yang sebagai nabi, 3 fungsi ini yang harus berperan dulu kepada ayah-ayah muda nanti yang melihat ini semua ya. Benar banget. Kalau pengen anak kita nanti ke depan kita melihat hasilnya yang lebih baik, karena nggak sedikit kita tahu loh pergaulan-pergaulan yang luar biasa. Semakin jahat kan dunia kok. Semakin jahat, kita nggak tahu. Banyak anak-anak muda saat ini mungkin yang saat ini sedang mengonsumsi narkoba dan segala macam. Wah, luar biasa dah. Makanya kita jagalah dengan kita mengenal Tuhan lebih baik. Benar, setuju itu banget. Aja sedini mungkin. Dan aku juga ini mungkin beberapa juga udah pada tahu atau belum tahu. Jadi Kosem ini dengar-dengar juga pernah sekolah Alkitab juga ya kok? Iya kan, bahkan PDP kayaknya ya. Enggak, sebenarnya jadi begini. Saya itu tahun 2015 saya masuk ke sekolah Alkitab ya. 2015 atau 16 saya lupa, 15. Pertama saya masuk di MA ya, S2. Terus saya lanjut lagi sampai ke S3. Nah, Teologi ya. Itu tahun di 2020 saya udah lulus. Sebetulnya pada waktu ini apa yang saya ambil itu kejurusan untuk misi. Jadi dipersiapkan kita itu sekolah itu untuk kita misi menyebarkan Injil. Sehingga saat itu pun setelah kita lulus kita ditasbihkan sebagai pendeta. Tapi dalam sinode bukan GPI. Gitu. Tapi karena di GPI tidak mengakui kependetaan dari sisi lain, otomatis harus merangkak lagi nih dari bawah nih katanya kalau GPI ini mulai dari PDP itu gitu. Berarti aslinya udah PDT padahal ya kan? Sudah, saya sudah. Karena gini, kalau kita gini, karena sekolah saya dipersiapkan untuk misi, misalnya nih ya, kita saat ini ketemu orang nih, kita mau Injil atau orang itu mau bertobat, saya itu boleh siap kok untuk membaptis dimanapun, dan punya landasan hukumnya. Lisensi berarti gitu ya. Jadi juga apapun misalnya kita di luar sana ada permasalahan, kita bisa punya perlindungan hukum. Karena ternyata saya baru tahu, seorang pemuka agama apapun juga dilindungi oleh HAM di Indonesia. Menteri HAM itu dilindungi. Kemenkumham itu dilindungi. Itu sih. Pantasan jadi kalau Cici lihat tuh Kosem tuh kemarin pelayanan misi bareng ya. Semangat banget karena memang ternyata di situ juga ya kok ya punya sekolahnya. Panggilan di situ ya. Panggilan ya. Jadi kadang-kadang mungkin karena ngelihat anak-anak muda flashback lagi ya kok ya. Apalagi kalau yang di pedalaman tuh kan semangatnya luar biasa ya Ci. Apalagi kalau misalnya dapat sesi gitu ya. Kemarin tuh kan ada pemulihan hati Bapa, terus pemulihan gambar diri gitu, kekudusan. Jadi kayak kerasa mungkin aku sendiri juga yang mungkin seumuran sama mereka juga kadang ngerasa bersyukur gitu loh. Kita mau ke gereja tuh segampang itu, tapi kadang-kadang kalau pasti udah di pedalaman tuh fasilitasnya mungkin nggak selengkap itu ya. Kalau bahkan gereja-gerejanya yang kayak sederhana, tapi semangatnya luar biasa gitu loh. Jadi kadang-kadang itu yang bikin apa ya, kalau pelayanan misi tuh semangat gitu Ci. Jadi bikin kita tuh jadi sadar lagi Tuhan tuh bahkan memelihara mereka gitu ya. Walaupun kadang-kadang untuk kayak dari rumah mereka ke gereja tuh jauh, tapi semangatnya tuh nggak apa ya, maksudnya tidak mengalahkan niat mereka gitu loh untuk tetap datang beribadah gitu. Dan di situ juga aku ngelihat kayak Kosem, Komai, kemarin Pak San juga kayak apa ya, mungkin ngerasain gitu hati mereka tuh bener-bener pengen banget ya kok ya. Lapar dan haus ya. Lapar dan haus. Jadi diajak dongkrak-dongkrak, diajak bakar-bakar tuh gampang banget gitu loh Ci. Gitu loh. Jadi tapi memang loh seharusnya ya kalau saya boleh juga
titip pesan kepada gereja-gereja lain ya di Indonesia ini khususnya, ayolah gerak untuk anak-anak muda. Iya benar. Youth revival itu harus digerakkan. Betul. Itu sangat penting sekali. Saya lihat juga nih ada beberapa gereja juga gembang-gebu untuk pemulihan anak-anak muda. Tapi saya juga berkesan juga kepada gembala kita nih saat ini. Dia memang tujuannya saat ini anak-anak muda nih mau digalakkan. Saya lihat luar biasa juga sih Pak. Saya punya misi. Semoga ke depan bisa tetap anak-anak karena apapun juga generasi muda yang akan muncul. Iya benar. Setuju. Betul ya. Jangan sampai generasi muda itu dirusak dengan budaya dunia. Betul. Kalau kita tidak didalamkan firman Tuhan, nimbulkan lapar dan haus. Ya kan kita tahu toh Febri, ternyata di pedalaman aja mereka ternyata lapar dan haus. Benar-benar sih. Cuman kan mungkin fasilitasnya nggak ada atau siapa yang nggak ada yang memulai dulu. Ya itu tugas kita semua. Benar. Sebagai anak Tuhan. Iya, puji Tuhan sih Pak Hasan itu kan dengan misinya dan visi dan misinya sampai Crown Podcast ini kan juga diadakan itu kan supaya bisa menyebarkan, bisa menjangkau mungkin ya, walaupun hanya dengan media tapi kan diharapkan dalam nama Tuhan Yesus tidak kalah membakarnya ya dengan yang onsite gitu loh, bahwa kita tuh juga harus menyebarkan firman sampai ke seluruh bumi gitu ya. Puji Tuhan sih. Nah ini keren banget sih ya hari ini tuh maksudnya kayak dapat banyak insight, dapat ayat baru dengan insight yang baru gitu bener. Sih. Jadi ini juga jadi apa ya, untuk aku sendiri yang berkeluarga kan, Coach Janet sama Coach Sam juga udah berkeluarga. Jadi banyak banget dari Crown Podcast ini sendiri aku sebagai host tuh juga dapat ilmu gitu ya. Dari narasumber yang diundang tuh memang benar-benar luar biasa ya. Jadi kita ilmunya dapat gitu loh. Keluarga tuh kayaknya dari awal tuh harus dikasih pondasi kayak gimana gitu ya. Gimana sama pasangan, sama anak gitu. Emang butuh banget yang namanya work life balance tadi gitu ya. Bener. Aku beberapa kali juga kan jadi host ya. Itu narasumbernya tuh selain Kosem ada juga misalnya Koyono, ada narasumber yang lain tuh yang juga maksudnya tuh family man dan juga semuanya tuh biasanya dimulainya dengan itu, yaitu satu langkah berani ya keluar dari comfort zone, yang kedua tuh flexibility, maksudnya kayak udah pasrah, yang di depan tuh ada masalah ada apa yang terjang penting gitu karena kita tuh berjalan sama Tuhan kok gitu. Gak usah takut banget gitu loh. Ngapain terlalu banyak dipikirin nanti bakalan gimana orang masa depan kita kan Tuhan yang pegang. Bener gak sih gitu. Amin. Iya kayak gitu. Dan terkadang apa yang kita pikirkan tuh gak bener-bener terjadi gitu loh, Ci. Iya bener-bener kan? Iya lebih banyak gak terjadi mungkin daripada terjadinya. Ini pertanyaan mungkin sebenarnya pengen panjangan lagi sih. Mungkin pertanyaan terakhir lah kok gitu ya. Kira-kira benar-benar nih apa ya yang bisa singkat aja gitu pesan buat anak-anak muda dan keluarga muda supaya bisa look up to Kosem gitu. Maksudnya dari balancing life and then balancing pekerjaan dan balancing pelayanan. Karena benar-benar susah menurut aku ya nyari orang yang someone to look up to gitu loh, karena ini pasti ada salah satu yang jadinya berat sebelah gitu. Coba gimana? Kan Tuhan kan bilang gini, ya saran dari saya ya, masukan ataupun untuk anak-anak muda keluarga pada tempat ini. Tuhan bilang begini, kalau orang bilang gini, tolong dong kamu sediakan waktu untuk Tuhan. Tapi seringkali yang dipakai itu sisa waktu untuk Tuhan. Iya benar. Kalau merinding guys. Coba kalau Anda perhatikan semua yang kita pakai itu sisa waktu. Sebetulnya kan firman Tuhan jelas dalam Matius 6 tuh, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda, keluarga muda tentunya yang melihat ini semua, ayo carilah dahulu kerajaan Allah. Sediakan waktu yang terbaik dulu untuk Tuhan. Ya, apapun pekerjaan seberat apapun sediakan waktu. Simple kok. Tuhan kan juga ajarkan juga kan, kalau Anda berdoa pun gak harus yang bertele-tele. Betul. Makanya dia ajarkan doa Bapa kami. Hanya cukup 5 menit ataupun 1 menit, 2 menit. Tuhan tidak melihat panjangnya doa kamu, tapi bagaimana hati kamu untuk dari cintanya kamu kepada Tuhan dulu. Benar-benar. Ngerti ya? Makanya kalau saya lakukan kan saya bilang, saya nggak doa juga pagi hari Buddha jam 5 jam 4 enggak. Pokoknya sebelum saya melangkah kaki saya kepada keluar dari kamar untuk saya mau bekerja, ayo carilah dulu kerajaan surga. Iya betul. Itu aja Tuhan dulu mau kita lakukan dulu semua itu, bahwa apa kalau yang kita lakukan
tidak ada penyertaan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Itu harus kita terapkan dulu dalam hidup kita. Jadi sehingga apapun juga yang kita kerjakan, kita butuh Tuhan setiap saat. Itu sih. Jadi sehingga apapun juga yang kita lakukan itu tentunya pasti, aku yakin lah, Tuhan itu pasti menyertai kita semua. Amin. Jadi saran saya secara singkat juga, ingatkan lagi, sekali lagi, jangan lupa hadirkan waktu kita untuk Tuhan, bukan sisa waktu kita. Sisihkan dulu dari awal nih. Sediakan waktu dulu untuk Tuhan, bukan sisakan. Kalau kita mau bekerja sampai kapanpun kita bisa. Tapi tolong sediakan waktu dulu untuk Tuhan. Sisihkan itu bukan berarti kita sisakan untuk Tuhan. Betul. Ya, itu sih kalau pesan dari aku, simple. Ya memang seringkali kita masih bolong-bolong, itu proses namanya. Iya, betul. Ya, untuk proses. Tapi saya percaya kok setiap saat dan setiap waktu Tuhan pasti, kalau seandainya kita masih ada dalam ringnya Tuhan, saya yakin kok Tuhan akan selalu mengingatkan kita, mendidik kita. Bisa nggak kalau kita selalu berdoa, Tuhan didik hidupku, didik hidupku. Aku selalu berdoa dalam Tuhan begini, aku nggak pernah loh kalau dari muda itu doa itu minta berkat, nggak pernah. Yang saya minta sama Tuhan itu hikmat. Benar. Hikmat takut akan Tuhan, damai sejahtera dan kasih. Karena apa? Seringkali ya, kalau kita melihat kesuksesan orang tadi dari awal tuh, kita lihatnya kan materinya. Tapi kita jangan lupa loh, kasih karunia menikmati pun juga dari Tuhan. Belum tentu orang punya segalanya, kita bisa menikmati apa yang kita punya. Benar. Ya, jadi anak muda semua dari awal, keluarga muda semuanya, sisihkan sekali lagi waktu untuk Tuhan, sediakan. Itu aja sih. Wow, luar biasa ya. Ya aku setuju sih, kalau misalnya kita udah hidup dalam Tuhan tuh pasti kayak manajemen waktu juga Tuhan akan kasih. Jadinya kita juga nggak ada berat sebelah ya kok. Baik itu ke keluarga, ke pelayanan, ke pekerjaan. Tapi saya lihat ini Febri aja macamnya luar biasa loh. Dalam kesibukannya Anda bekerja masih kita bisa podcast. Waktu itu luar biasa juga. Itu benar-benar. Karena Roh Kudus itu kan disiplin ya kok ya. Nah jadi kita sesuai tetap ya, ada aja waktunya. Wow, luar biasa ya cuy ya. Aku hari ini lumayan banyak tertegur juga ya. Bener-bener. Mohon maaf nih. Semua aku pun tertegur juga ya. Kita nggak bisa melihat aku juga perfect 100% enggak. Tetap kan masih banyak kesalahan juga, masih banyak belajar. Proses lah. Proses. Ya, Tuhan itu menghargai prosesnya kok, bukan hasil. Benar. Hasil nggak ada satu manusia pun yang sempurna kan. Benar. Itu aja sih. Wow. Aku maksudnya hari ini berarti kan kalau dalam kehidupan keluarga ya, untuk menjadi seorang ayah yang bisa mengasihi anaknya, hadir gitu di keluarganya ya. Untuk di pekerjaan dan di pelayanan tentunya kita sisihkan waktu dulu untuk Tuhan, karena Tuhan itu yang paling utama. Berkat itu akan mengikuti gitu ya. Setuju. Betul. Jadi ternyata itu tips and triknya ya. Tapi sederhana, tapi nggak semua orang tuh bisa. Betul. Kadang yang lain dulu yang duluan ya. Benar. Dan aku yakin banget di sini yang terberkati bukan cuma aku sama Ci Janet ya, tapi setiap bapak ibu, teman-teman keluarga muda yang nyaksiin juga pasti kayak, oh ya benar juga gitu ya. Jadi semua di sini sama-sama belajar ya, supaya kita tuh bisa makin work life balance itu dapat ya. Karena Tuhan juga pasti nggak mau kita cuma fokus sama pekerjaan kita, fokus sama pelayanan kita, tapi keluarga kita keter gitu ya. Kalau bisa semuanya itu seimbang ya. Betul. Dan buat menutup podcast kali ini mungkin Kosem bisa berdoa buat kita semua sama yang menyaksikan. Oke, mari kita bersatu dalam hati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, semua ini karena kebaikan-Mu dan semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila mana podcast pada malam hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Kiranya biarlah melalui podcast Crown TV online ini Tuhan dapat menjadi berkat. Yesus Kristus menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak orang-orang yang melihat, yang mendengarnya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyertai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi narasumber yang nanti akan hadir berikutnya atau siapapun Tuhan, akan juga menjadi saluran berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Wow. Sekali lagi thank you Kosem. Thank you banget semua.
Dan untuk pemirsa di rumah, buat pendengar yang mungkin lagi masak, mungkin lagi beraktivitas, mungkin lagi macet nih di mobil gitu ya, dengerin. Jangan lupa ya untuk terus pantengin Crown Podcast kita. Jangan lupa like dan subscribe, juga follow Instagram kita. Pokoknya share ke teman-teman, ke keluarga semua yang kira-kira butuh untuk mendengarkan berkat-berkat ya gitu. Pokoknya stay tune terus ya sama Crown Podcast. See you. Bye. God bless you. God bless.